Kalau kita masang wifi, minta izin kagak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Cuman beli wifi di online, pasang, colok, nyala, hidup, pakai. Ya. Nggak minta izin kan? Ya. Sebelum tahun 2000 itu makhluk harus bayar ke Kominfo, ke pemerintah, sekarang namanya Komdigi ya. 22 juta rupiah per wifi per tahun. 22 juta satu tahun itu? Sebelum tahun 2000. Alatnya seperti ini, gue keluarin dari kantong nih, jebret. Nih alatnya. Dengan alat seperti ini kita bisa bikin internetnya kenceng dan murah, kita pakai penggorengan apa segala macam. Cuman ini melanggar hukum. Bangsa ini harus bayar 22 juta rupiah per tahun untuk alat ini. Alat ini harganya 1,5 juta. Kita harus bayar 22 juta rupiah. Pertanyaannya, pakai logika sederhana. Barang 1,5 juta, bayar pajak 22 juta. Mau bayar kagak? Kalau sekarang wifi kan harganya 200.000 dapat ya? Iya, betul. Zaman dulu harganya 1,5 juta. Bayar pajak 22 juta, ya mending nyolong. Hai people, welcome back to Podnet. Balik lagi barengan sama aku, Minat Vira. Kali ini kalau kita ngelihat setupnya kayaknya rada beda nih sama studio Coursenet yang biasanya. Ini kayak di perpustakaan gitu ya. Ini rasa-rasanya, oh dari sini aja deh udah kelihatan nih kayaknya nih. Siapa nih ya kira-kira? Ternyata kita saat ini lagi ada di Institut Teknologi Tangerang Selatan. Tepuk tangan dulu dong semuanya. Rame banget ya, ini kalau misalnya kalian bisa ngeliat di belakang layar nih, kalau kameranya dikebelakangin, ini ada 1.572.000 people di sini. Ini banyak banget orang-orang yang lagi nontonin aku bersama dengan Prof. Ono. Waduh, selamat pagi Prof. Pagi emang? Oh, pagi. Pagi. Stres dia bikin langsung. Kaget kan, langsung kaget. Prof, ini sebenarnya mungkin kayaknya orang-orang di rumah udah pada tahu, udah pada kenal. Tapi boleh kali Prof kenalan lagi siapa gitu. saat ini kegiatannya sehari-hari suka lagi ngapain sih Prof? Kegiatan sehari-hari ngajar makhluk yang di belakang. Oh, makhluk yang di belakang kamera ini ya. Selain itu ngajar, nulis buku, ngajar lagi, ngasih ceramah, podcast, bikin konten YouTube. Banyak banget ya tiba-tiba. Banyak banget ya. Oke. Oke, Prof. Ini kan sebenarnya mungkin orang-orang udah pada tahu nih tentang Prof. Ono. Tapi aku tuh sebenarnya pengen lebih kenal lagi sama Prof. Ono. Pengen tahu dulu pertama kali awalnya Prof ketertarikan sama dunia IT itu awalnya gimana? Sampai akhirnya bisa masuk ke ITB. Ini awal banget. Awal banget kayak. Apakah udah sukanya dari SD mungkin? SMP. Awal banget, yakin Anda semua nggak merasakan hal ini. Udah tahu yang namanya lampu flip-flop? Lampu flip-flop, enggak. Apa tuh? Kita lihat gambarnya aja ya. Nah, ini lampunya bisa kelap-kelip nih dua, tek-tok. Oke. Jadi waktu SMP kelas 3, ada pelajaran prakarya, nyolder lah lampu flip-flop. Terus seharian dipelototin, kok bisa ya lampunya nyala sini, pindah sebelah sini, gimana cara? Oh, itu yang awalnya bikin penasaran saat itu tertarik ya? SMP kelas 3 tuh. SMP kelas 3. Jadi bukannya mahasiswa, bukan. Oh, oke. Nah, kesalahan fatal Republik ini prakarya dibuang ya. Pas aku SMA sih masih ada ya? Masih ya? Prakaryanya apa? Masak. Gak Ya bagus. kan masak kan bener kan? Ya, kuliner masak. semua ntar. Tapi gara-gara ini tertarik sama dunia elektronik. Udah gitu mulai nabung ya. Akhirnya beli buku. Oke. Jadi ceritanya saya tuh dari SMP itu pramuka, SMA pramuka. Sekarang masih pada pramuka kagak sih? Kagak ya kali. Masih wajib Masih tahu ada. Prof Masih sekarang ada. ini. Wajib pakai seragamnya doang. Iya sih. Lu bukan ada camping kagak nih. Nah udah. Jadi waktu itu pramuka. Teman-teman yang lain pada pakai walkie-talkie nih. Waktu itu belum ada HP ya, jangan khawatir. Jadi waktu itu pada pakai walkie-talkie. Saya kan nggak punya duit banyak. Jadi ngeliat orang pakai walkie-talkie, wah keren banget ya. Kok bisa ngomong pakai walkie-talkie kayak yang satunya lagi. Jadi itu mulai SMA tuh mulai ikut aktif di pendaki gunung segala macam pada pakai walkie-talkie. Mulai pengen bikin, beli buku. Yang bisa beli buku doang, beli buku membuat pemancar radio sendiri. Oh itu buku awalnya yang dibeli? Beli. Buku yang pertama dibeli itu bikin pemancar radio sendiri. Tapi bikin yang ini dulu ya. Ini bikin ini ya. Terus bikin pemancar radio sendiri. Di buku itu ditulis orang-orang yang bikin pemancar radio sendiri itu bisa didengerin mereka ngobrol satu sama lain di SW, shortwave.
Shortwave. Iya, jadi gelombang pendek. Gelombang pendek ya. Itu kita bisa dengerin radio Australia, radio BBC dari London, radio seluruh dunia bisa kedengeran. Termasuk anak-anak yang suka bikin radio sendiri. Itu SMA itu. Jangan khawatir, bukan mahasiswa itu SMA. SMA tuh tahun berapa tuh Prof kalau boleh tahu? Lu belum lahir sih. Iya pasti dong. Tahun berapa ya? 79, 78. Kepala 7 lah. Kepala 7. SMA. Itu setahunan lebih lah dengerin orang ngobrol. Akhirnya ngerti yang namanya osilator, yang ngerti namanya amplifier buat radio, antena bisa pakai kabel, dibentang aja antenanya. Wow. Jadi kita pakai kabel aja kita bisa mancar. Ya udah. Tapi kan dengerin doang kan. Ya. Nah, udah gitu SMA kelas 2 kalau nggak salah. Ada temen nih satu kelas. No, ini ada tuh di gudang dibuang-buangin sama kakak saya. Jadi kakaknya dia lanjutin sekolah ke Amerika. Dia tukang nyolder radio nih. Terus dia ke Amerika kan? Kan barang-barangnya ada di gudangnya dia. Ya udah, ambil aja lu, ambil dah. Jadi bentuknya gini, tabung radio. Radionya radio jadul kayak gini. Pakai tabung-tabung gitu nih dalamnya. Kalau sekarang mah nggak ada tabung radio. Oke, nah nih kayak gini nih. Rongsokan kayak gini nih bentuknya. Ini zaman dulu yang dirakit-rakit sama Prof. Jadi pakai kayak gituan, kita bikin pemancar radio sendiri akhirnya. Oh gitu. Iya. Ini susah nggak Prof buatnya? Nggak susah sih, gampang. Jadi itu kelas 2 SMA ya. Saya bikin pemancar radio, cuman sejak SMP sebetulnya bapak saya sebenarnya pilot Auri. Dia pilot ini pesawat terbang, bukan yang tempur ya. Terus dia mulai ngarahin anaknya buat belajar pesawat terbang juga. Nah terus kenapa tuh enggak? Nah SMA kelas 2 bikin pemancar radio, SMA kelas 2 bikin pesawat terbang sendiri, udah gitu ngerancang pesawat terbangnya pakai meja gambar, bikin glider. Oke. Ini kalau saya lihat gambarnya sih pernah lihat. Iya. Tapi kalau namanya kan. Bayangkan anak SMA ngedesain glider ini sendiri dan bikin sampai jadi sampai terbang. Wow. Oh ini bisa terbang, Prof? Enggak bisa terbang. Nggak bisa terbang. Saya pikirkan terbangnya pakai apa, Prof? Berarti, Prof? Ya, terbangnya dilempar gini lah. Nih, lempar. Oh, paham. Yang parah bikin sendiri loh. Ini nggak gampang loh, harus kasih tahu ya. Nggak bisa sembarangan sebetulnya. Ini bikinnya pakai apa, Prof? Ini kayu balsa. Udah gitu di sini pakai kertas ya. Kalau sekarang udah pakai styrofoam. Iya, rata-rata pakai styrofoam ya. ya. Kalau sekarang ya. Rencananya sih masuk mesin penerbangan sih sebenarnya, bukan masuk seginian. Awalnya. Makanya sampai sekarang tetap ngerti. Terus selain bikin ini juga bikin pesawat terbang pakai motor. Ada motornya kecil. Jadi dia benar-benar bisa terbang, bukan sekedar terbang dilempar gitu doang. Kalau ini kan, Prof? Ini bikin sendiri. Wow. Karena kita nggak punya duit buat bikin radio kontrol ya. Jadi kalau UC itu gini, ini kan sebenarnya yang dikontrol cuma naik turun pesawatnya doang. Tapi pakai kabel, pakai kawat, udah gitu kita kontrol kawatnya pakai tangan naik turun, set pesawat terbangnya bisa naik turun nih. Karena kita nggak punya duit. Kalau hari ini kita pakai radio kontrol kan, mobil radio kontrol, pesawat radio kontrol. Itu dulu mahal banget, nggak punya duit. Ya udah, kita yang murah aja dah. Pakai itu. Tapi bisa bikin terbang. Itu tahun segitu sih udah keren banget, Prof. Tepuk tangan dulu. Teman-teman boleh bantu tepuk tangannya. Nah. Ini anak SMA yang ngerjain ya, jangan khawatir. Iya, makanya. Terus kenapa akhirnya nggak jadi masuk? Jadi waktu kelas 3 SMA nerusin kuliah kan, bapaknya bilang kayaknya dunia yang lebih menarik elektro. Segitu? Iya, jadi waktu itu komputer belum ada, jurusan informatika nggak ada ya. Ya. Jadi tahun itu jurusan informatika nggak ada. Setahun kemudian baru ada jurusan informatika. Waktu itu jadi kalau di ITB itu tingkat satunya barengan semua. Mau jurusan apapun nggak ada jurusan tingkat satu. Saya di ITB tingkat 1 nggak ada jurusan. Pas mau tingkat 2 boleh milih. Mau masuk jurusan elektro atau informatika. Cuman sejak SMA itu udah mulai ngoding. Pakai bahasa basic. Sekarang udah pada nggak tahu basic sih kali. Mereka pasti belajarnya apa? Python sekarang ya? Python, PHP udah canggih-canggih lah bahasanya. Zaman dulu pakai bahasa basic nih. Saya mikir kan, ngapain gue masuk komputer? Udah bisa. Oh gitu. Susah sih ya. Saya tipe orang yang akan belajar sesuatu yang nggak tahu. Emang belum bisa? Belum bisa.
Ya udah, masuk elektro. Yang saya lebih parah nggak bisanya, masuk elektro. Udah masuk elektro jadinya. Informatika ada, tapi nggak dimasukin, masuknya elektro. Karena informatika udah bisa lah ngoding mah. Oh gitu. Nah, masuk elektro gitu. Waduh, enak banget ya kayak gitu ya. Tapi gimana ceritanya Prof bisa jadi wisudawan terbaik elektro ITB saat itu? Betul nggak jadi wisudawan terbaik? Ya gimana ceritanya ya? Saya juga bingung. Kita throwback dulu nih. Gue lagi mikir. Soalnya selama di kampus saya tuh bandel. Oh iya, bandelnya apa sih Prof sebenarnya? Bandelnya kan bandel orang beda. Contoh bandel ya, contoh bandel. Contoh bandel. Contoh bandel. Anak sekarang mungkin nggak ngerasain. Pada zaman dulu kala ada yang namanya OS ya. Ospek. Ada ospek. Nih waktu di ospek pada dibotak kagak rambutnya? Enggak kan? Nggak ada botak kan? Zaman itu rambut dibotak. Wajib tuh ya. Pokoknya disiksa, lu kagak dibotak disiksa. Pokoknya ini represif banget lah. Botak, nggak botak, hajar, siksa. Udah, nggak setuju sama senior, hajar gitu kan. Jadi hari pertama nggak ada yang mau botak, hajar satu angkatan, ceger. Hari kedua hajar lagi, hari tiga tinggal 12 orang nih. Kok tinggal 12 orang Prof? Dari 120 anak, semua udah pada botak, 12 orang kagak botak. Satu angkatan ceweknya cuma 3 soalnya. Jadi 120 cowok semua banyaknya kan. Botak semua nih, tinggal sisa 12, maju. Tanyain satu-satu dong. Kenapa kagak dibotak? Lupa. Ono paling ujung nih. Kenapa nggak dibotak? Nggak setuju. Waduh. Jangan khawatir, dari dulu mah edan. Nggak setuju. Oke. Keluar dong dari barisan yang nggak setuju. Yang lupa di push up segala biasa lah ya itu kan. Yang nggak setuju, lu di belakang himpunan, dikelilingin sama senior. Dikepung. Kepung senior ya? 1 orang. Kira-kira diapain? Ya dihajar. Nggak tuh. Dihajar nggak tuh? Ada anak baru, anak paling muda, brengsek, berani ngelawan, bilang nggak setuju, eksplisit. Eksplisit bener. Udah dikelilingin sama senior, bakal diapain nih anak? Dibotakin saat itu juga enggak? Enggak, udah nggak mempan. Iya benar sih. Dia omongin disuruh push up segala nggak mempan kan? Ya udah, ketua himpunan turun, datang. Dia cuma ngomong gini, no, yang lain botak, lu botak juga deh. Ngomongnya baik-baik. Justru dia ngomongin baik-baik. Itu udah kayak, kan soalnya dikepung tuh rasanya udah mau dihajar satu-satu. Lu balangnya udah dikepung berapa ratus orang di depan gue. Nggak cuek aja. Mau nyiksa gue, sok aja. Terus akhirnya saat itu botak? Ya mintanya baik-baik. Oh. Ya udah, ke tukang cukur botak. Oke, itu satu. Banyak lah dosanya, parah banget. Oke, tapi kan bukan dari segi pembelajaran gitu. Tapi itu yang membuat Ono berani menentang sih sebenarnya. Berani termasuk menentang apa nih kira-kira nih? Ini kayak berhubungan sama cerita-cerita lain nih berarti. Iya. Banyak pertentangan. Tanya aja sama anak-anak ITTS pada tahu Ono kelakuannya kayak gimana. Kayak gimana? Coba ada yang bisa kasih satu cerita? Banyak. Contoh yang lain inilah yang baru yang lama. Mana aja boleh, yang paling berkesan kira-kira. Paling berkesan tuh gini. Gue nanya dulu deh. Ini pada pakai wifi semua kan? Pakai wifi. Oke. Kalau kita masang wifi, minta izin kagak? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Cuman beli wifi di online, pasang, colok, nyala, hidup, pakai. Ya. Nggak minta izin kan? Iya. Sebelum tahun 2000 itu makhluk harus bayar ke Kominfo, ke pemerintah, sekarang namanya Komdigi ya. 22 juta rupiah per wifi per tahun. 22 juta saat tahun itu? Sebelum tahun 2000. Asal tahu aja. Gede banget itu. Udah gitu apa yang dikerjain sama Ono tuh? Bikin buku. Gimana caranya internet biar murah. Wifi dinyalain. Dikasih penggorengan. Jaraknya jadi jauh dong. Oke. Bikin bukunya kan. Bikin warnet. Tekniknya kayak gimana. Akibatnya apa? Satu republik itu nyolong wifi semua kan. Tanpa izin kan. Dah. Ada nggak yang ditangkap? Ya ada lah. Kan melanggar hukum semua kan. Ditangkap ada. Oh ada beneran? Ya ada. Di penjara juga ada. Waduh. Oke. Ini bagian dari proses perjuangan mah gitu. Pasti ada korban lah. Iya betul. Lalu pokoknya podcast sama Ono stres. Terlalu banyak fakta-fakta yang baru diketahui nih. Jadi gitu. Iya. Pertanyaan sederhana aja sih.
Bangsa mana di dunia yang nggak pengen internet murah? Nggak ada, pasti Semua pengen internet murah kan? Nah, kira-kira solusinya Amerika, solusinya Jepang, solusinya Australia, solusinya Eropa, cocok nggak sama negara yang nggak maju? Sama Afrika, sama Amerika Selatan? Nggak cocok kan? Karena mereka kaya, mereka pinter. Indonesia miskin kan? Mungkin nggak pinter-pinter banget ya. Cocok dong solusinya sama negara-negara yang lucu-lucu itu. Lucu-lucu itu, betul. Akibatnya tahun ada WSIS, jadi di dunia itu ada WSIS namanya. World Summit on Information Society. Oke. Jadi bahasa Indonesia kira-kira KTT tingkat tinggi tentang masyarakat informasi. Presiden pada kumpul nih, sedunia presiden. Mereka semua cari solusi buat internet murah. Mereka nggak mau dengerin Amerika. Nggak mau dengerin Amerika, Jepang. Pokoknya cuek lah. Nggak cocok ya. Mereka tahu, mereka punya solusi, tapi solusinya kan komersial. Betul. Dia nyari dari yang paling jago di dunia, di negara berkembang, Indonesia. Penjahatnya diundang. Iya. Penjahatnya diundang buat ngomong di situ. Nih waktu ngomong di depan itu presiden menteri loh. Waduh. Sedunia itu. Sedunia ya. Dia lebih parah waktu itu. Jadi semua orang dikasih waktu 7 menit buat ngomong. 7 menit bentar kan? Iya. Kultum. Dan mereka orang bule semua tuh. Orang bule bahasa Inggris nyerocos ya? Iya betul. Yang ini kan makannya nasi ya? Nasi, bapau, apa susah suruh ngomong bahasa Inggris. Suruh ngomong 7 menit lagi. Puyeng kan? Udah, diakalin lah. Ini bule-bule pasti ngomong bahasa Inggris. Gue kagak bisa bahasa Inggris. Ya udah, bikin slide isinya foto-foto. Foto misalnya kayak gini lah. Cara bikin internet murah pakai wajan, bolik, gitu kan. Coba lihat, ini ke bawah nih. Ini orang Indonesia bukan, bawah-bawah nih. Indonesia bukan? Ini bawah Indonesia. Terus ke bawah aja. Ini bayangin di Google. Kita googling ya. Ini googling. Internasional dong. Tapi lu sampai berhalaman-halaman isinya Indonesia doang. Iya. Nggak ada tuh ya yang bikin dari negara-negara lain ya artikelnya ya. Oke, itu baru wajan bolik nih. Terus RT RW net. Kalau kita lihat gambar ini Indonesia semua nih. Nah, dengan kondisi seperti itu, nih udah ngasih ceramah di Yale. 7 menit isinya gambar kan? Iya. Yang lain kan bule kan ngomong nyerocos PowerPoint isinya cuman poin pertama ini, poin kedua ini, poin ketiga ini gitu ya. Semua PowerPoint kayak gitu. Si Ono mah nggak bisa suruh ngomong kayak gitu kan blow on ya. Kita kasih gambar aja. Ya bangsa ini, bangsa Indonesia mah ya miskin lah, nggak punya duit. Suruh beli alat-alat itu mahal. Ya kita bikin sendiri lah pakai penggorengan apa, kasih foto bentuknya kan. Terus kita juga bikin training, ke foto lagi. Selesai ngomong 7 menit. Satu ruangan, tepuk tangan 3 menit. Jadi 10 menit total guys. Tepuk tangan dulu. Yang di sini juga 7 menit ya. Dari 7 menit presentasi tepuk tangannya 3 menit. 3 menit. Berdiri. Standing ovation ini kalah Indonesian Idol. Waduh, oh gitu Prof. Itu saat itu tahun berapa Prof? Lupa. Tahun 2000 berapa lah. Gitu ya. Tapi udah masuk 2000-an berarti ya? 2000. Nah, cuman yang serunya adalah karena presiden negara, jadi dapat tiket keliling dunia tuh. Saat itu, gara-gara itu? Ngajar. Di Afrika Selatan, di Nepal, di Bhutan, segala macam ngajarin gimana caranya bikin internet murah keliling dunia. Yang gondok menterinya dong. Aduh. Jadi 2 tahun kemudian ada lagi WSIS. Buat summit tadi ada lagi, menterinya Indonesia mulai, gabunglah sama tim Indonesia. Buat pakai bendera Indonesia keluar. Oke, kita rapat. Terus mereka berangkat dong. Kira-kira Ono dikasih tiket kagak? Harusnya sih dikasih. Kagak. Oh, enggak? Enggak. Jadi sendiri? Harus sendiri? Enggak kasih tiket, enggak ada hotel, enggak ada apa-apa. Tapi internasional kan pengen Ono datang. Internasional ngasih tiket ke Ono. Jadi katanya tim Indonesia, tiketnya mah dari luar negeri. Iya. Terus mereka ngasih hotel. Gitu. Cuman pada zaman dulu kala kalau kita ke luar negeri itu harus bayar pajak di airport, namanya fiskal. Dulu ya, coba cek aja. Zaman dulu ada fiskal nih.
Saya bikin surat tertulis ke timnya Kominfo nih. Bisa nggak dibantu surat dari Kominfo bahwa saya timnya Kominfo supaya nggak bayar pajak. Pajaknya 2 juta soalnya. Saat itu? Saat itu. Untuk satu kali masuk? Satu kali berangkat. Pajak itu nggak mungkin dibayar sama luar negeri. Luar negeri nggak mau bayarin pajak itu dong. Iya, betul. Dia udah bayarin tiket, bayarin hotel segala macam. Masa gua harus bayarin pajaknya Indonesia juga? Nggak mau dong dia. Terus Kominfo mau keluarin surat itu kagak? Enggak. Aduh. Republik lu tuh. Berangkatlah Ono ke sana. Keluar kan. Udah selesai. Balik ke Indonesia nih. Menterinya bikin press conference dong. Sama wartawan banyak nih. Ono dikasih tahu kita mau ada press conference perjalanan kita ke WISIS gitu ya. Ada Ono diundang datang juga, tapi Ono di sana di belakang banget. Oh, di belakang mah. Di belakang. Ujungnya. Menterinya di depan dong. Iya. Terus cerita menterinya, wah bangsa Indonesia jadi contoh buat dunia nih. Wah hebat, gini segala macam ya. Udah. Ono udah tahu menteri bakal ngomong apa, udah tahu lah. Kira-kira kita bisa ngeraba kan, kira-kira yang bisa dia jual kan itu. Bahwa kita jadi contoh buat dunia. Jadi Ono bawa di belakang, datang bawa ransel. Dalamnya wifi. Oh, okay. Akses point wifi-nya. Oke. Terus dia ngeliat Ono dong. Wah, No, sini maju ke depan, maju. Oh, itu pada saat press conference itu ya? Maju ke depan ya. Udah. Ceritain. Nah, pas di depan Ono cuma ngomong, ya kita jadi contoh dunia karena kita bisa bikin internet murah segala macam gitu ya. Alatnya seperti ini, gue keluarin dari kantong nih gitu. Nih alatnya. Dengan alat seperti ini kita bisa bikin internetnya kenceng dan murah, kita pakai penggorengan apa segala macam. Cuman ini melanggar hukum. Bangsa ini harus bayar 22 juta rupiah per tahun untuk alat ini. Alat ini harganya 1,5 juta. Kita harus bayar 22 juta rupiah. Pertanyaannya, pakai logika sederhana. Barang 1,5 juta, bayar pajak 22 juta. Mau bayar kagak? Mendingan kita disita alatnya kan? Iya, betul. Beli lagi. Iya, benar. Orang cuma 1,5 juta. Dibandingkan 22 juta jauh. Kalau sekarang wifi kan harganya 200.000 dapat ya? Iya, betul. Zaman dulu harganya 1,5 juta. Bayar pajak 22 juta, ya mending nyolong. Selesai masalah. Udah, beres ya? Di depan menteri, di depan wartawan. Ngomong kayak gitu? Iya, cuek. EGP. Santai. Terus gimana tanggapannya saat itu? Ya pusing kepala, udah gitu duduk kan. Ono duduknya santai di dekat orang-orang Kominfo lah. Terus orang-orang Kominfo pada nyolek. Ono, alatnya kayak gitu. Loh, jadi mereka juga sebenarnya selama ini nggak tahu? Emang selama nggak tahu. Keren, Wo. Jadi Anda semua itu diatur sama orang yang nggak tahu sebetulnya. Terus bikin aturan. Ya karena nggak tahu aturannya jadi salah dong. Nah, yang seru dari kisah ini, bulan Maret kemarin. Tahun 2025. Oke, oh baru banget nih. Baru banget nih. Ini kelanjutan sebetulnya. Oh, kelanjutan ceritanya. Tapi kelanjutannya ceritanya banyak banget, panjang ceritanya. Ujung sama ujung gua kasih dah. Iya. Biar seru. Kemarin bulan Maret, di internet tuh ada ini nih. Ada Internet Society. Internet Society itu kira-kira adalah ini, DPR-MPR-nya internet. Oh, oke. Tapi semua orang bisa jadi anggota Internet Society, itu free. Oke, semua orang bisa jadi gitu, dan udah gitu kita bisa ngarahin internet sebaiknya seperti apa. Nah, cuman kan ini orangnya nggak semua orang teknik. Kalau di Internet Society ada yang sosial, ada yang ekonomi apa segala macam, semua inilah. Nah, yang bisa bikin internet itu orang-orang teknik kan. Nah, kemudian di bawahnya Internet Society yang diarahin sama Internet Society ada yang namanya Internet Engineering Task Force atau singkatannya IETF. Ini adalah satgasnya internet yang buat ngerancang internet. Ini levelnya dunia ya. Oke. Bukan level negara loh ini, dunia. Dan ini di luar negara. Di luar PBB. Jadi internet itu di luar negara, di luar PBB sebenarnya. Oke. Gitu ya. Jadi ada Internet Society, ada Internet Engineering Task Force. Di bawahnya Internet Engineering Task Force kan internet tuh banyak teknologinya. Ada Wi-Fi, ada fiber optik, ada macam-macam ya. Ada yang namanya ini kelompoknya, GAIA. Global Access Internet for All. Oke. Biang keroknya namanya Jane Coffin sama Curtis Hamler. Ini orang-orang di belakangnya? Iya. Gue kenalin aja. Dan Ono kenal orang itu semua, jangan khawatir. Keren sekali memang Prof yang satu ini. Nah, ini dia orangnya. Oke. Ini nah ini?
Siapa nih gambarnya nih? Ini Ono. Udah kayak main tebak gambar kita. Jadi kemarin bulan Maret, jadi Internet Engineering Task Force tuh ada pertemuan sekitar setahun 2 kali lah. Satu di Eropa, satu lagi Eropa, Amerika segala macam, pokoknya negara yang majunya. Satu lagi di Asia biasanya, atau negara yang tidak bermajunya ya. Yang kemarin Maret itu di Bangkok. Oh, oke. Oh, yang terakhir kemarin itu. Bangkok. Yang seru dari ini ceritanya adalah si Curtis sama Jane ngubungin saya. No, bisa enggak Menteri Kominfonya kasih keynote speech di pertemuan itu? Ini bayangin. Konteksnya kira-kira gini. Bayangin, lembaga tertinggi internet yang ngerancang internet, terus buat internet untuk semua orang, ngundang Menkom Infonya Indonesia buat kasih keynote speech di situ. Kenapa diminta kasih keynote speech? Karena di seluruh dunia, negara yang punya RT RW-net paling besar di dunia tuh Indonesia. Nggak ada negara lain kalah semua. Gaya itu modelnya adalah RT RW-net. Kalau mereka nyebutnya bukan RT RW, mereka nyebutnya community network. Community network. Jadi kita dicontoh. Jujur saya berapa kali diundang ngasih dia. Jadi kan meeting kayak gitu ada banyak sih sebenarnya ya. Sebagian pakai Zoom. Waktu itu di levelnya Asia Pasifik. Saya diundang, bukan pembicara, keynote speech. Di atasnya pembicara itu. Nah ini menterinya diundang keynote speech, RT RW-net. Padahal di Indonesia RT RW-net melanggar hukum, bagus kan, asik. Langsung menterinya nggak berani berangkat. Oh ya akhirnya nggak berani lah. Waduh, gitu ya ternyata ya. Perjalanannya panjang nih ya. Panjang. Dari tahun 2000-an tuh awal ya. Jadi itu tadi cerita tahun 2000, sekarang 2025 masih ada ceritanya. Dan masih belum tersolve, nggak ada titik tengah atau gimana, Prof? Ya tergantung keberanian menteri lah. Ini kan Ono kan orangnya cuek, gepek. Tapi Prof, pernah nggak dipermasalahkan? Apa? Sama pernah, jangan khawatir. Saya harus masuk penjara. Oh iya? Iya. Tahun berapa itu, Prof? 2000, sebelum tahun 2000. Karena masalah ini, RT/RW-net ini? Sebelum RT/RW-net. Bayangin, saya pakai frekuensinya punya operator. Ngamuk lah. Oh ya pasti sih. Ngamuk. Yang datang kolonel dari Kostrad ke kampus ITB. Mana Ono? Oh ketahuan tuh? Ya ketahuan lah. Iya sih. Penjahat kayak gini ketahuan. Saya dipanggil sama Dirjen. Dirjen Kominfo. Ngomongnya sederhana aja. Lu tahu nggak dosa lu apa? Tahu. Apa? Ya pakai frekuensi nggak pakai izin. Tapi pasti banyak pro kontra kan sampai akhirnya jadi incaran pemerintah. Iya, kontranya, pro-nya rakyat biasanya. Pro-nya rakyat. Rakyat pro, pemerintah kontra. Karena cara berpikirnya pemerintah adalah cari kualitas bukan kuantitas. Jadi diperes semua, hanya yang terbaik yang bisa naik. Ya, akibatnya ya tinggal 10%. Sisanya nggak bisa pinter kan? Ya udah, ya salah lu nggak pinter gitu kan? Harusnya kan nggak boleh gitu. Sudah tahu belum kita infak sedekah ke Microsoft berapa misalnya? Berapa banyak? Kita cuma infak sedekah sekitar 300 juta. Dolar? 300 juta setahun? Iya, dulu ya. Sekarang udah mulai turun soalnya sebagian lagi infaknya mulai lari ke yang lain. Tapi ya tetap miliar lah. Pasti. Masih dikit sih sebenarnya. Duit kita kan triliun-triliun. Utangnya maksudnya. Aduh. Kayaknya kalau misalnya kita ulik-ulik terus takut sih sebenarnya. Takut jangan-jangan nanti jangan-jangan diblokir sama YouTube.